Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillah ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab mukhtarul ahaditsin nabawiyyah wal waqi' masjid jami' al-muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى هدرة النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa bisanadil muttasil al imam al muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-394. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha jama'atan faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, nilainya sama dengan sholat semalaman suntuk. Dalam hadis lain dikatakan, "Man shalla subha man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah." Bahwa orang yang sholat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah. Nah, oleh karena itu, rasa syukur kepada Allah kita ungkapkan pada pagi ini, sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tadi saya membaca ayat, membaca hadis. Kalau yang pertama itu ayatnya yaitu man
Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu. Wallazina terus utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Nah, kalau hadis yang menjelaskan tentang orang yang berjalan menuju masjid dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Subhanallah. Karena semuanya harus pakai ilmu. Ya. Jadi semuanya mesti pakai ilmu. Bukan pakai perasaan, bukan pakai halu-halu, bukan juga pakai karangan sendiri. Karena ilmu di dalam Islam amat sangat penting. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-394. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala, itu ala itu artinya perhatian, perhatian. Ingat bu, perhatian bu, perhatian. Ala, u'allimuka kalaman. Aku akan ajarkan kepada kamu sebuah ucapan, sebuah kata-kata. Ini kata Nabi ini. Idza qultahu, apabila kata-kata itu kamu membacanya atau kamu mengucapkannya, azhaballahu ta'ala hammaka. Niscaya Allah Ta'ala hilangkan akan kehidupanmu yang susah. Hammaka itu hidup yang susah, sulit, bingung, bengong, sehingga dia sulit berpikir. Maka ucapan ini kalau kita baca akan dihilangkan itu semuanya oleh Allah. Terus yang kedua, wa qala anka dainaka, dan Allah melunaskan dari engkau akan utang engkau. Bapak, Ibu, ini yang hadir pada punya utang kan? Udah lunas. Utang itu ya wajar, tapi harus tepat membayarnya. Kalau di bank itu kalau nggak tepat, nambah lagi bunganya terus. Makanya banyak orang yang terjerat dalam hutang. Negara aja punya hutang. Pribadi manusia punya hutang. Tapi hutang itu wajib dibayar. Yang ngutangin juga harus lembut cara nagihnya. Yang diutangin juga harus tepat janjinya. Jangan udah 2-3 balik cuma tarso. Nah, oleh karena itu kalau kita baca ini, itu dihilangkan oleh Allah dan utangnya dilunasi. Tapi bukan berarti kita kasih duit sama Allah. Artinya dimudahkan oleh Allah duit untuk bayar apa? Bayar utang. Apa itu? Kul, katakan olehmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah ini, iza asbahta, apabila kamu berpagi-pagi sekarang ini, wa iza amsayta, dan apabila kamu bersore-sore, entar sore ini, apa bacaannya? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari kehidupan yang sulit dan sedih. Hazan itu sedih, bukan cita. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal ajzi, dari sifat lemah. Lemah banget, nggak punya daya upaya. Ya,
Sehingga mau berangkat ke masjid juga segen banget. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu punya penyakit malas? Malas banget itu. Itu apa malas itu karena udah tua? Apa memang semangatnya nggak ada? Tapi aneh kadang-kadang orang tua yang sudah lemas, usianya di atas 70, 60, tapi masih semangat ke masjid. Sholat subuh berjamaah. Di sana ada yang masih muda, gagah perkasa. Mungkin Gennady belum bangun kali. Males banget ke masjid. Kenapa begitu ya? Padahal yang muda-muda itu tenaganya, semangatnya itu luar biasa. Tapi malas banget ke masjid. Bahkan kadang-kadang rumahnya dekat masjid. Pas selesai azan, tidur lagi dia. Sholatnya entar. Pas matahari muncul. Anak-anak kita begitu nggak itu? Atau cucu kita? Waduh. Padahal orang yang kalau rajin sholat subuh itu digampangkan rezekinya. Allahumma barik lana fi umurina. Nabi berdoa. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada waktu pagi-pagi. Nah, yang hadir nih Bapak Ibu, hidupnya berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambah kebaikan sesudah melaksanakan kebaikan. Itu namanya berkah. Ada berkah, ada berkat. Sama enggak? Sebetulnya sih secara bahasa sama. Kalau berkat itu kan ya berkah juga. Kalau habis kenduri, kemudian makan sama-sama. Ya dulu itu saya masih kecil ya, bahkan belum lama lah saya anggap bukan masih kecil. Itu kalau kenduri, kalau apa namanya, kalau kita tahlil, syukuran, biasanya kalau syukuran itu kan kirim doa untuk orang tua yang sudah meninggal, mendoakan anak-anak supaya jadi anak-anak yang soleh dan baik, dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ditambah dengan maulid biasanya ya, di rumah, di perumahan, karena dia bawa bisa begitu baru dapat rezeki, dia syukur diundang orang itu. Terus kalau maulid, begitu habis maulid, kemudian keluar lampan nasi kebuli, kambingnya tuh di atas nasi kebuli. Waduh, potongannya enak banget. Ini masih doyan nasi kebuli. Kemudian makan, nggak habis, kemudian bawa pulang. Nah, itu namanya berkah. Dan nggak apa-apa itu, bawa pulang. Sampai di rumah, cucu, anak, udah pada nungguin. Makan rame-rame di rumah, gila banget. Di sini tradisi gitu masih ada. Kayaknya udah nggak ada. Kenapa? Bawa besek sekarang. Udah nggak makan bersama. Tidak makan bersama. Jadi di besek disediain apa itu? Nasi kotak, bawa pulang. Ya itu juga berkat. Ya. Jadi tradisinya sekarang sudah banyak berubah. Nah, kemudian yang berikutnya di sini sebentar lagi. Mana itu? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal hammi, dari kesulitan, sedih, wal hazan, dan duka cita. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau minal ajzi, dari punya sifat lemah banget. Di rumah keluarga nggak sholat, lemah banget, nggak sanggup nyuruh. Gak punya daya, gak punya upaya.
Kalau orang Betawi nggak punya daya, nggak punya upaya, lemes banget. Semangat ke masjid segel banget. Itu namanya lemah. Ya. Kemudian wal kasal, malas. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada engkau minal jubni, dari pengecut. Jubun itu pengecut banget. Ada orang berbuat kemungkaran, dia nggak pernah negur, nggak pernah kasih tahu. Bawaannya ketakutan aja. Jubun itu namanya. Kemudian wal bukhli, dan berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Pelit, medit, merekik, buntut garisan. Buntut garisan lagi. Buntut gasiran. Apa orang yang buntut gasiran tuh selalu pelit. Tahu nggak buntut gasiran? Di rambutnya ada buntut begitu. Karena jangan-jangan pelitnya, kagak juga. Ada orang banyak buntut gasirannya tapi baik. Jadi pelit, medit, merekik, apalagi itu, korek. Ada tersedang korek. Itu jangan sampai berlindung kita dari sifat apa? Pelit banget. Kalau nyeduh teh itu udah habis, airnya tehnya masih ada, nyeduh lagi, kagak diganti-ganti. Sampai begitu diseduh udah bening, masih diseduh lagi. Saking pelitnya itu, saking meditnya. Ya Allah, ini yang ada kalau ada orang pelit, senang gak? Pelit banget, Masya Allah. Kemudian wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau min ghalabatid daini, dari biasa berhutang. Yang biasa berhutang ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Ada orang jualan baju bagus baru. Nih ambilnya bu nih, berapa? Bayar sebulan 2 kali. Kalau ini tiap hari boleh. Ya nggak apa-apa, orang dagang. Dan kita juga kalau mengutang yang kira-kira mampu. Ya kadang-kadang kalau diunjukin barang baru, pakaian baru, ibu-ibu, bu, kalau ada yang nawarin pakaian baru yang menarik, ada yang ngutangin, ngambil nggak bu? Saya lihat begitu semua ibu-ibu, termasuk istri saya. Jadi utang begitu. Walabatin lain, aku berlindung kepada engkau dari biasa berhutang. Kemudian waqahrir rijal, dan aku berlindung kepada engkau dari paksaan orang-orang. Qahr itu artinya dipaksa, diteror, dizalimi dari banyak orang. Itu kita berlindung daripada sifat yang begitu. Jangan sampai kita dizalimi orang, dipaksa, dibohongi, ditipu. Sekarang banyak nih, hati-hati. Orang penipu, menghalalkan segala cara. Nah, kita berlindung semuanya itu. Karena semuanya itu ancaman buat kehidupan masyarakat kita. Makanya orang ada yang berhutang, seumur hidup masih belum hutang. Ya hutang boleh, bukan nggak boleh. Nah inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Berapa itu masalah yang kita minta berlindung kepada Allah? Yang pertama kesedihan. Yang kedua itu sedih. Yang pertama itu alham, itu kesulitan. Yang kedua, yang ketiga lemah, sifatnya lemah, nggak punya daya, nggak punya apa. Yang keempat malas. Kemudian yang berikutnya pengecut.
kemudian pelit, kemudian biasa ngutang. Sekarang orang yang biasa ngutang banyak kan? Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, baju koko kredit, hilong baju koko kredit. Itu penyakit masyarakat. Jadi Nabi ajarkan kepada kita supaya berdoa kepada Allah. Jangan sampai yang beberapa macam tadi kita bisa terkena dan bisa melakukan. Bisa paham apa yang saya sampaikan? Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama baca supaya hafal. Ya, doa ini supaya hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal kasri wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni mogok. Ya beda lah ya. Kalau kita ini udah sepuh gitu, ngapalnya udah susah. Saya aja udah banyak yang lupa. Ngapal itu susah banget. Karena sudah tumpul. Tapi walaupun tumpul, dengan ngaji kita asah. Di antaranya untuk mengasah tumpulnya pemikiran supaya tidak pikun. Ya. Yang pertama, banyak baca Quran. Kalau kita bisa baca Quran, sehari misalnya 1 juz, setengah juz kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu, sesuai dengan kemampuan. Apalagi kalau dia baca 1 juz, 1 bulan itu khatam. Dan orang yang penghafal Al-Quran itu tidak pikun. Tidak pikun. Banyak kiai-kiai yang udah sepuh dan tua, umur 90 tahun, tapi pikirannya, cara berpikirnya masih sejas. Nah orang sekarang umur 60 tahun, udah banyak pikun. Ini saya lihat, saya bangga nih jamaah, walaupun usianya di atas 60, 70, udah nggak pikun, belum pikun, mudah-mudahan nggak pikun. Karena kalau pikun susah, saya sendiri juga udah banyak lupa kadang-kadang. Tapi kita rajin baca Quran, apalagi bisa hafal Quran. Itu orang yang hafal Quran, proses pemikunan tidak akan terjadi. Nah, makanya doa-doa kita ini minta sama Allah itu yang barusan. Nanti mintalah catatannya sama Pak Haji Abdul Somad. Bisa ya Pak Haji ya? Beliau pegang kitab nih. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawud. Itu hadis yang ke-394. Sekarang hadis yang ke-395. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tasma'una. Ingatlah oleh kamu bahwa kamu mesti mendengar.
Kata Nabi, ala tasma'una, bukankah kamu harus mendengar? Kata Nabi begitu. Apa? Innallaha, sesungguhnya bahwa Allah la yu'adzibu, tidak menyiksa, tidak mengazab, bidam'il aini, orang yang nangis, air matanya nangis gitu lah, nangisnya itu bukan nangis nggak punya duit, bukan nangis diomelin sama bini. Nangisnya itu karena takut kepada Allah. Apalagi bangun malam sholat tahajud jam 2, jam 3 bersendirian. Kemudian yang pertama kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Yang pertama sholat sunat wudhu 2 rakaat. Yang kedua sholat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga sholat sunat hajat 2 rakaat. Kalau kita punya hajat nih biar anak-anak kita sukses, usahanya maju, kita sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat tahajud 2 rakaat, lalu kita tutup dengan sholat witir 3 rakaat. 3 rakaat itu muqaddimah witir 2 rakaat. Kemudian yang ketiga 1 rakaat. Jadi dua kali 2 rakaat, 1 rakaat. Memang ada yang mengerjakan sekaligus 3 rakaat. Dan ini memang ada perbedaan. Nah, kalau rakaat yang pertama itu 2, namanya sholat sunat minal witri, bagian witir. Setelah sholat sunat bagian witir, baru kita sholat witirnya 1 rakaat. Ditutup. Itu berapa rakaat tuh? 11 rakaat. Istiqomah kita laksanakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ngembeng air matanya karena takut kepada Allah. Bidam ini. Dia tidak diazab itu karena air matanya selalu keluar itu karena takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diazab bihusnil qalbi. Orang yang hatinya itu tajam, ya sedih ya, karena melihat keadaan sekitarnya atau karena mengakui dia banyak dosa. Itu namanya husnul qalbi. Walakin akan tetapi, kata Nabi, akan tetapi yu'adzibu bihadza. Allah mengazab seseorang karena ini. Karena apa itu? Lidah. Lidah itu lebih tajam daripada semilu. Apa itu semilu? Kulit bambu. Itu namanya semilu. Kalau orang kakinya, tangannya kena semilu, kalau bahasa Betawi bilang beler. Itu sakitnya minta ampun. Ya, sakitnya apa? Minta ampun. Yang namanya lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Lihat pertentangan orang di pengadilan sampai naik ke meja, sampai menyerang hakim, sampai menyerang terdakwa, saksi, nggak peduli. Lihat itu sekarang kan transparan, kelihatan gitu. Itu gara-gara lidah semua. Permainan apa? Lidah. Kalau Jokowi bilang ora opo-opo. Ya wis ora opo-opo. Itu bahasa Jawanya. Kalau ditanya apa tuh usah artinya. Jadi gara-gara ini Allah menyiksa seseorang. Ibu-ibu, Bu, bisa jaga lidah, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sih pasti bisa bayar. Yang nggak bisa menjaga lidah, bapak-bapak apa ibu-ibu?
Semuanya bisa menjaga lidah. Karena lidah orang itu disiksa. Bahkan di dunia pun karena lidah orang itu dipenjara. Pencemaran nama baik. Sekarang bukan lidah lagi yang lebih tajam, jari jemarimu. Jari jemarimu tajam sekali. Kalau buat konten, buat kata-kata di HP, wah itu menyakitkan sekali. Dan itu penghuni neraka. Kebanyakan nanti orang yang masuk neraka, orang yang lidahnya tajam, jari jemarinya tajam. Jari jemari juga bisa ngetik gara-gara lidah juga. Nah, makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjaga lidah. Kalau bahasa Indonesia kan disebutnya mulutmu adalah harimau. Kalau sekarang kalau mulut nggak ngomong apa, jarimu adalah harimau. Jadi Nabi begitu mengajarkan kepada kita. Jadi Nabi mengisyaratkan di lisannya itu. Ya. Wa asyara ila lisani. Nabi mengisyaratkan dengan lisannya. Jaga ini lisan, jaga mulut. Kemudian au yarham, atau memberikan kasih sayang. Artinya jangan sembarangan kita kalau ngomong. Dan kalau kita udah bisa jaga lidah, kasih sayang Allah kepada kita. Atau lidah berucap dengan kata baik, kata kasih sayang. Misalnya doa, kemudian memberikan motivasi, semangat pada seseorang, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang hak, melarang yang batil, itu bagus. Artinya jangan sampai lidah kita ini sembarangan ngomong. Mohon maaf. Sekarang ini kan banyak penceramah, yang muda, yang tua. Itu kadang-kadang lidahnya itu tajam sekali, mencaci maki orang, pakai jubah, pakai sorban, atas nama Rasulullah. Tapi caci maki orang enak aja. Orang lah dibilang kodok, orang lah dibilang babi, enak aja ngomongnya sekarang. Begitu dibentuk ramai sekali itu. Dan itu kiai, ustaz atas nama ulama, pakai jubah, pakai sorban. Sekarang ini kita lihat, sehingga masyarakat bingung. Ini ulama bukan sih, kiai bukan sih, saya sih nggak nyinggung. Ditafsirin aja sendiri apa yang saya sampaikan. Nggak bisa menjaga lidah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan apa? Allah tidak akan Allah akan menyiksa orang itu karena tidak bisa menjaga apa? Lidah. Itu Nabi. Ini orang-orang yang ceramah, suka caci maki, suka ngadu domba. Hadis ini dibaca nggak ya? Ya. Sekarang banyak banget sendiri orang ini juga. Kayaknya aja begitu, penceramah begitu. Makanya hati-hati zaman sekarang itu. Bebas berbicara, tapi bicaranya menyakitkan. Karena dari hasil berbicaraan lidah, itu nyangkut ke hati, didengar sampai ke hati. Itu nggak bisa tidur orang yang dengarnya. Betul nggak? Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya jaga lidah. Jangan sampai ngomong sembarangan. Nabi ingatkan itu. Jadi Nabi mengisyaratkan di lidah. Kalau orang itu disiksa itu karena dia. Kalau orang masuk surga juga kenapa? Karena lidah. Wa innal mayyita, kata Nabi, sesungguhnya mayit itu yu'azzabu, diazab bibukai ahlihi alaihi, dengan menangisnya keluarganya atasnya. Apa maksudnya itu? Karena kalau keluarga, anak, saudara, lalu meninggal dunia, itu anaknya sedih nggak? Pasti sedih. Suami istri
istrinya meninggal. Suaminya sedih nggak? Tahu. Sedih, Bu. Suaminya meninggal, istrinya sedih nggak? Sedih. Sehidup semati, dia duluan mati. Itu kalau sedih seperti itu nggak masalah. Ya, kenapa? Karena sedihnya itu ya karena ditinggal mati. Atau sedihnya dia belum banyak beramal soleh. Atau sedihnya dia banyaklah orang-orang yang sedih karena Allah. Nah, oleh karena itu di hadis ini dikatakan wa innal mayyita, sesungguhnya mayat itu yu'azzabu, diazab dibukai ahlihi alaihi, dengan nangisnya keluarganya atasnya. Maksudnya apa itu? Dia nangis sampai melebihi batas. Ya Allah, belum meninggal. Ya Allah, nangis ya. Bahkan sampai berguling-guling. Karena sedih kematian itu nggak boleh, menatap itu nggak boleh. Bahkan kesian sama orang yang meninggal dunia. Keluarganya dia nggak bisa didik. Kalau nangis yang sedang, yang wajar, karena sedih ditinggal mati oleh orang tua, oleh anak, itu nggak masalah. Ini kalau berlebih-lebihan meratap, ada yang meratap itu, bahkan sampai banting-banting kaki. Sampai berguling, nggak begitu, nggak boleh. Kalau orang Cina sampai batal dilempar mata genteng, kematian saudaranya. Di dalam Islam tidak boleh. Jadi kasihan sama keluarga kita si mayat yang meninggal dunia. Nah, ini memberikan peringatan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua yang hadir. Jadi kata Nabi, wa innal mayyita, sesungguhnya mayat itu yu'azzabu bi bukai ahli, disiksa dengan nangis keluarganya atasnya. Dan kita kan bingung, masa keluarganya nangis lalu yang dinangisin itu diazab. Ya, kan orang yang nangis itu agak disengaja-sengaja. Itu maksudnya apa sih? Ya maksudnya si yang nangisin itu dari keluarganya kayaknya nggak nerima ketentuan Allah. Karena kematian itu kan Allah yang menentukan, bukan siapa-siapa. Dan kematian itu tidak dilihat dari umur. Kadang-kadang yang muda duluan, yang tua belakangan. Yang tua belakangan, yang muda duluan. Ada yang sudah mah eta kene gitu. Jadi kematian itu. Ini hadis yang ke-395. Paham hadis ini? Alhamdulillah. Rawahu Syekhon. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya kembali lagi ya hadisnya. Sama. Hadis yang berikutnya 396. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, perhatian, ingat olehmu, perhatian, ala, kata Nabi, u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepada kamu wahai umatku beberapa kalimat, beberapa kata-kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat-kalimat itu yang diajarkan atau mau diajarkan oleh Nabi? May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya suatu kebaikan, yu'allimuhunna iyyahu. Niscaya ia bisa mengambil pelajaran dari kebaikan itu kepadanya. Summa, kemudian
la yunsihi abadan. Perkataan itu janganlah melupakannya untuk selama-lamanya. Pelajaran itu, peringatan itu dari Nabi merupakan pelajaran, jangan dilupakan selama-lamanya. Kul, katakan olehmu, kata Nabi. Allahumma ya Allah, inni dhaif, sesungguhnya aku ini lemah. Itu bahasa Arabnya. Sekarang kalau nggak bahasa Arabnya nggak bisa, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa apa aja boleh. Pakai bahasa Cina juga boleh. Pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, boleh. Kalau bahasa Arabnya, ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah. Faqawwi, maka berilah kekuatan kepada saya. Biridoka dhobbi, pada keredoan kamu tentang lemahnya aku. Manusia itu lemah, kadang-kadang mau sholat subuh berat, mau bangun malam juga berat, lemah. Gak bisa dia berangkat karena lemah. Kadang-kadang mau melarang kebatilan, kemungkaran, lemah banget, gak berani. Kalau di sekitar kita ada kemungkaran, ada kebatilan, padahal kita wajib untuk melarangnya, ya, untuk melarangnya, menghentikannya, tapi nggak sanggup. Karena yang berbuat kemungkaran itu orang yang berkuasa atau orang yang punya duit, orang kaya. Dia melakukan kemungkaran, berani nggak Pak RT melarangnya? Ya tergantunglah RT-nya. Berani nggak masyarakat melarangnya? Itu lemah banget. Karena ada yang begitu. Nah oleh karena itu doanya, ya Allah, saya ini lemah. Maka berilah kekuatan pada saya dalam ridho-Mu tentang lemahnya aku. Wa khus ilal khair binasihati, dan ambillah kepada kebaikan dengan nasihati ubun-ubunku. Waj'alil Islam, dan jadikanlah Islam muntaha ridhonya, di penghujung keredoan saya. Artinya puncak keredoan saya itu Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu, aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Ridho raditu billahi robba. Aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ridho sekali itu kita, senang gitu ya. Kemudian yang berikutnya, waj'alil Islam, jadikanlah Islam itu muntaha ridhonya, puncak keridhoanku, puncak yang paling ujung, paling tinggi. Islam itu adalah puncak, pokoknya Islam kita, apapun yang terjadi. Kemudian yang berikutnya disebutkan lagi, wa inni zalil, dan saya itu hina. Saya itu apa? Hina di hadapan Allah. Kita minta, fa'izni, maka muliakanlah saya. Nah, orang lemah bisa mulia dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Itu bisa mulia. Bisa juga orang mulia karena duit, ada nggak? Dia mulia, dia hormatin orang karena duit, ada nggak? Tapi dia hormatin orang karena duit, motivasinya beda. Ya, kalau orang ridho kepada seseorang karena akhlaknya, itu berarti kuat ya, punya prinsip. Nah berikutnya disebutkan lagi dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inni fakir, dan saya ini miskin, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Nah oleh karena itu ya Allah, farzukni, berilah saya rezeki.
Rezeki itu bukan hanya duit saja. Kesehatan juga rezeki. Duit banyak. Sakit melulu. Enak gak? Gak punya duit. Agak sakit. Enak gak? Yang enak. Sehat. Punya duit. Itu enak. Tapi kesehatan itu nilainya besar sekali. Nah, kemudian waktu ini cukupilah saya bijalalika dengan kemuliaan Engkau ya Allah, an haramik bihalalika. Cukupkanlah saya dengan halal yang Kau berikan kepada saya. An haramika, jauhkanlah saya dari haram yang mengharamkan Engkau. Kemudian wa aghnini bifadlika. Cukupkanlah saya dengan karunia-Mu. Amman siwa dari orang yang selain-Mu ya Allah. Subhanallah. Rawahul Hakim. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Saya kira cukup. Hadis ini semuanya menarik. Kira-kira pada bisa ngamalin nih. Ibu-ibu bisa ngamalin nih. Jaga mulut bisa Bu. Jadi kalau mau ngomong, pikir dulu. Jangan baru ngomong, baru pikir. Iya gue yang salah ini. Jadi fakir, qobla tatakalam. Pikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu, baru pikir. Saya kira cukup. Mudah-mudahan nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW yang hadir semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, sehingga kita bisa ibadah pun. Kita bisa banyak baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, sehingga Allah ampuni dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf apa yang saya sampaikan. Ini nggak ada yang nanya ya? Ada? Hah? Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bulan ini saya mengapresiasi bahwa ada pembukaannya bahwa sholat fajar ada. Mungkin kalau ada misalkan itu hadisnya syukur ada. Oh ya, karena pahalanya dunia sebenarnya. Yang pertama, yang kedua masalah sholat Jumat. Masalah sholat Jumat ini dua khotbah Jumat yang saya pertanyakan apakah setelah khotbah naik mimbar merupakan sumbangan baru jalan, apakah itu mempengaruhi pahala kita atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, bahwa penyakit kita adalah tangan. Jadi saya lihat banyak yang membuka HP, mungkin ngaji, mungkin meledak WA ataupun lain-lain. Yang ketiga, sudah cukup. Jadi pertanyaan yang pertama berupa sholat sunat fajar
Itu ada hadisnya. Rakaatayil fajr, 2 rakaat sholat fajar. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik dari dunia serta isinya. Jadi sholat sunat fajar itu habis azan subuh ya. Jadi kita sholat sunat fajar. Terus yang kedua, khutbah ya, berkhutbah. Lalu kita wajib dengerin. Bahkan kalau kita datang terlambat, langsung aja kita duduk mendengarkan khotib berkhutbah. Karena khotib berkhutbah ini bagian daripada sahnya sholat Jumat kita. Sehingga nilainya lebih bagus kita mendengarkan khotib sholat Jumat. Kalau kita nggak keburu sholat Jumat, ada yang mengajarkan baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ganti dari sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, kotak amal. Ya memang sebaiknya sebelum khutbah kotak amal berjalan. Dia bilang, wah itu masih sepi. Itu bisa merusak Jumat kalau begitu. Karena kan mesti fokus dengerin khotib. Jadi apabila khotib sudah naik mimbar, itu hadisnya, dan khotib berkhutbah, perhatikan, dengarkan. Perhatikan, dengarkan. Jangan sampai ada gerakan yang lain. Dan saya lihat di masjid-masjid lain sekarang sudah banyak berubah. Jadi mereka itu tidak khotib naik dulu, kemudian kotak amal jalan. Setelah itu baru khotib. Jadi di waktu-waktu. Makanya kotaknya jangan satu, lamaan supaya khotib khutbah kotak amal itu tidak berjalan. Dan itu memang persoalan di masyarakat. Saya juga banyak yang tanya kayak gitu. Tapi yang jelas kita wajib mendengarkan khotib berkhutbah. Nah kalau ngantuk bagaimana? Itu ngantuk. Itu bisa diatur. Kalau bisa diajak ngomong tuh ngantuk. Tapi kalau khotib berkhutbah jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk memang nggak disengaja, uzur lah, itu nggak apa-apa. Karena ngantuk itu kan sebuah apa ya, manusiawi ya. Karena setiap orang punya persoalan beda-beda. Mungkin dia habis jaga malamnya karena anaknya keluar dari sakit. Siangnya dia harus apa? Salat Jumat. Itu jawabannya. Baik ya? Baik Bu, Bapak, apa yang saya sampaikan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa mohon kepada Allah agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana nafa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.